Sayyidil Ummah Dr. Nuril Arifin MPA, Bapak Wakil Bupati Pati, Bapak Ketua DPRD Pati, Bapak Sunarwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada sahabat saya, Bapak Edi Siswanto, yang beliau tidak pernah lelah pagi, siang, malam memikirkan masyarakat Pati, sekalipun kita berdiri di luar sisi formal. Yang saya muliakan para teman-teman pendeta di luar Jamaat Betani, di sini juga ada Pak Putu selaku tokoh agama Hindu, ada dari Juwana, sahabat dari Juwana. Mungkin baru kali ini, kalau di masjid orang pakai celana, pakai jas itu sudah biasa Pak masuk. Mungkin di gereja baru kali ini ada orang pakai sarung masuk gereja. Mungkin bapak-bapak juga terheran-heran, ono kiai jenenge happy, potongan jahitan enggak oleh ya. Jadi kalau saya bersyukur nama saya tidak Arab, nama saya juga tidak Tionghoa, saya dari Margatan. Artinya apa? Kalau waktu itu Orde Baru yang nama-nama Tionghoa harus diganti nama Jawa kan begitu, cuman nama Arab dibiarkan, makanya Gus Nuril itu aman. Jadi kalau saya pakai nama Arab itu bunyinya As-Sa'adah Pak, As-Sa'adah, jadi bahagia. Pakai nama Inggris happy, pakai nama Jawa mesti Bagio, saya dipanggil Bagio. Gus Nuril sangat luar biasa, tapi kalau saya biasa di luar Pak. Jadi Islam itu sebenarnya yang perlu bapak-bapak atau teman-teman jamaah Nasrani atau Kristen, itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu memberi rahmat bagi alam. Alam itu ada isinya manusia, ada isinya tumbuhan, ada isinya binatang. Rahmat itu dari dua kata Rahman, Rohim. Rahman itu cinta, Rohim itu kasih. Sebenarnya ajaran Islam itu begitu Pak. Turun kepada manusianya diperintahkan yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong sing paling ngekei manfaat wong liya. Sebaik-baik orang adalah yang paling memberi manfaat orang lain. Islam mengajarkan kalimat pertama setiap mengawali Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bismillah itu huruf awalnya B, Pak. Bahasa Arab itu artinya biru. Biru itu artinya baik. Jadi manusia diturunkan ke bumi, diciptakan di bumi ini dimodali kebaikan. Nah, kira-kira umat Kristiani, umat Islam, kebaikan yang dikasihkan Tuhan begitu dia lahir, nanti kembali kebaikannya bertambah apa berkurang? Apa tetap? Dari situlah kita berkesimpulan ajaran yang ada, agama yang ada dunia ini mengajarkan kebaikan. Tanpa orang melihat agama kita apapun, tapi kalau kita menunjukkan kebaikan, orang itu nanti akan tahu sendiri agama kita itu apa. Saya enggak tahu Pak Edi, sahabat saya itu agamanya Buddha, ngertine Cina ini mesti Kristen. Karena beliau sahabat Pak, saya Cina-Cina ya enggak marah. Beliau mengajak saya kegiatan di Klenteng, saya ngomong dengan teman-teman, panitiane iki isine Cina ireng karo Jawa kuning. Saya katakan, karena kita sahabat. Islam mengajarkan yang namanya persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan dengan sesama muslim. Basariyah itu dengan manusia. Itu. Saya khawatirnya teman-teman Betani ini Natalannya diawali takut dibom ini Gus. Nek tanggal selawe munggah iki ono bom-boman kan gitu. Tapi diawali saiki ya. Saya masuk ke gereja, saya masuk ke kelenteng, tidak akan mengurangi keimanan saya. Saya menghormati sampean-sampean ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Wis diarani kiai nyeleneh kok Gus Nuril. Tenang saja.
Tidak akan pernah takut. Saya tidak akan pernah perintahkan undangan yang sudah diserahkan untuk dicabut. Justru karena kita dekat ini mengenal. Kok nggak kenal, nggak ngerti kok ngelarang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kemarin teman-teman jamaat Betani kebablasan kebanteren diremsi, dudukno apike sampean, khususnya ning masyarakat Ayu, bareng ngono masyarakat Pati. Saya yakin tolok ukurnya Indonesia untuk jamaat Betani adalah Pati yang sumbernya dari Tayu. Niki lek ceramahnya tidak sama dengan Gus Nuril. Beliau saya katakan luar biasa, saya biasa di luar. Sebagaimana sampean katakan di dalam doa Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Sama di Islam juga ada. La haula wala quwata illa billah, kun fayakun, maka jadilah. Lu podo mau bahasane. Mung bahasa, ojo didadekno masalah supaya gak dadi masalah, ayo kenalan gitu loh. Jadi assalamualaikum niku artine. Ndak itu bukan identik dengan Islam seperti dikatakan Gus Nuril. Orang Eropa ke Arab ya mesti pertama assalamualaikum. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada Anda. Jawabannya demikian juga pada Anda, waalaikumsalam. Jadi sama ojo alergi karo assalamualaikum. Ya. Jadi ojo alergi. Hanya gara-gara bahasa sampai tidak disenengi umat Islam. Iku umat Islam sing keblinger. Ngono lho. Jadi lupa, umat Islam itu lupa kalau sampean itu juga ciptaan Tuhan. Berkumpulnya umat Islam, berkumpulnya umat Kristen, berkumpulnya umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, ibaratnya kita bermain puzzle itu loh. Disusun dadine gambar sing apik. Kan itu. Justru beberapa warna yang ditata dengan baik menjadi lukisan yang begitu indah. Jadi saya sangat terhormat Bapak undang ke sini. Saya dengan Pak Edi sampai ngomong, gak mbok undang aku tetap teko. Ben sampean ngerti aku, Islam iki kaya apa, Buddha kaya apa, Hindu kaya apa. Dadi gak lirik-lirikan. Gak cemburu-cemburuan sing dicemburoni gak jelas. Jangan, namanya fitnah ya. Jadi itu Pak, Islam itu agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Jadi kalau mereka yang suka dengan radikalisme, suka ngebom, kebetulan Pak agamanya Islam, tapi kelakuannya itu Zionis. Bukan Yahudi, Yahudi bagus, Zionis. Ya, jadi menganggap dirinya sendiri itu manusia, itu Zionis. Yang lainnya itu bukan. Yang di luar kelompoknya itu bukan. Kalau Yahudi itu agama Pak. Ya. Kadang-kadang kita mengatakan Yahudi, padahal itu agama. Nyatanya ada yang baik. Makanya pesan saya pada teman-teman, khususnya sahabat saya, Pendeta Robi, dengan komunikasi kita akan meminimalkan prasangka. Karena di dalam Islam, manakala kita berinteraksi sosial, ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar. 1, tidak boleh suudzon, tidak boleh berprasangka buruk. Yang kedua, tidak boleh ghibah, tidak boleh membuka aib. Yang ketiga, tidak boleh tajasus, memata-matai. Kalau kita berteman Pak, tanpa ada prasangka, tanpa membuka aib, tanpa ada memata-matai, enak Pak, berteman itu enak. Pak Edi itu kaya, saya tidak pernah memata-matai suguh itu kondi. Ya. Justru kekayaan beliau, kemurahan beliau justru menerapkan lebih Islami daripada orang Islam sendiri. Masjid, tempat ibadah, bahkan pondok saya, yang bantu malah wong Buddha. Kiai liya ngomong haram, terus jangan kon di haram-haram, tapi saya enggak. Beliau melihat saya
sahabatnya, ciptaan Tuhan, melihat santri saya yang tidurnya keleleran, dibuatkan bangunan, dikasih tempat tidur. Saya yang orang Islam belum seperti beliau, saya sangat-sangat meri. Jadi intinya apa? Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Masyarakat sudah mengenal kebaikan kita, tidak usah sampai ngomong agama sampai nopo, apik dhisik. Begitu, apik dulu. Kalau sampean sudah dikenal baik, tidak ada satupun orang yang akan memusuhi sampean. Tidak ada satupun orang yang akan mencelakai sampean, karena kebaikan sampean otomatis dilindungi oleh Tuhan. Lalu apa sampean wedi karo kiai menungso. Tidak usah takut dengan orang yang lain, sesama orang itu jangan. Manusia itu baik, bersyukurlah sampean punya pahlawan. Kita ini sekarang lupa pada sejarah. Lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang ini banyak orang badannya sehat, tetapi jiwanya sakit. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik dalam kita berkomunikasi dan berinteraksi sosial, dan demi Allah keimanan saya tidak akan berkurang, demikian juga keimanan bapak-bapak yang hadir di sini juga tidak berkurang, justru kebaikan kita yang bertambah, kebaikan kita untuk manusia yang ada di Pati khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian, bila ada akhir kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sekalian diberikan berkat dan rahmat Tuhan, diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih.